Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yusriah dari Universitas Raden Mas Said Surakarta, Prodi Perbankan Syariah kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan teori ekonomi makro mengenai investasi. Untuk memenuhi tugas ekonomi makro yang diampu oleh Ibu Rizky Nur Ayuning Tias, Putri Sarjana Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi investasi. Investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang, modal, dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang jasa di masa depan. Di sini para ahli juga mengeluarkan pendapatnya mengenai pengertian investasi. Yang pertama, pengertian investasi menurut James C. Van Horn tahun 1981, yaitu kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan kas pada masa sekarang ini dengan tujuan untuk menghasilkan barang di masa yang akan datang. Yang kedua, pengertian investasi menurut Henry Shimamura tahun 2000. Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi, untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagang. Yang ketiga, pengertian investasi menurut Fitzgerald tahun 1978, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber yang dipakai untuk mengadakan modal barang pada saat sekarang ini. Nah, selanjutnya sebelum melakukan investasi tentunya ada pelaksana investasi. Yang pertama, pemerintah. Motif kebutuhan masyarakat seperti rumah sakit dan jalan. Yang kedua, swasta. Motif mencari keuntungan. Dan yang ketiga, pemerintah dan swasta memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencari keuntungan. Selanjutnya ada 4 komponen pengeluaran investasi, yaitu yang pertama, investasi perusahaan swasta. Yang kedua, pengeluaran untuk mendirikan tempat tinggal. Yang ketiga, perubahan dalam investasi perusahaan. Dan yang keempat, investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, investasi dalam konteks makro. Investasi merupakan konsep aliran karena besarnya dihitung selama satu periode tertentu, dan investasi mempengaruhi jumlah modal yang tersedia pada periode tertentu. Investasi ada dua, investasi dalam bentuk barang, modal, dan bangunan, dan investasi persediaan. Di sini nilai waktu dari uang ada dua. Yang pertama, nilai sekarang atau present value. Present value adalah sebuah perhitungan yang dilakukan untuk menyatakan bahwa nilai uang hari ini dapat bernilai lebih dari jumlah yang sama di masa depan. Dengan kata lain, uang yang diterima di masa depan memiliki potensi untuk tidak sebanding dengan nominal uang yang sama hari ini. Yang kedua, nilai masa mendatang atau future value. Future value adalah nilai masa depan dari kas atau uang yang diterima saat ini. Nilai masa depan kas atau uang di masa depan dihitung dengan memfaktorkan kas atau uang menggunakan tingkat return tertentu yang bisa dihasilkan oleh kas atau uang. Bisa juga menggunakan laju inflasi. Semakin besar tingkat return atau inflasi, maka semakin besar nilai uang di masa depan. Lalu ada 4 kriteria investasi. Yang pertama, payback period atau pengembalian modal. Yang kedua, benefit cost ratio atau sebuah perbandingan antara semua nilai benefit terhadap semua nilai pengorbanan atau biaya. Yang ketiga, net present value atau hasil perhitungan selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Dan yang terakhir, internal rate return atau indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. Lalu ada 3 faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan. Ada kondisi internal perusahaan dan kondisi eksternal perusahaan. Yang kedua, biaya investasi. Dan yang ketiga, marginal efficiency of capital, tingkat bunga, dan marginal efficiency of investment. Lalu yang dimaksud efisiensi marginal dari investasi yaitu konsep efisiensi marginal dari investasi menerangkan tentang sifat hubungan
di antara besarnya investasi yang akan dilakukan dengan suku bunga dan dengan menggunakan konsep efisiensi marginal dari investasi Keynes menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang terbalik negatif antara suku bunga dengan jumlah investasi yang akan dilakukan pada suatu periode tertentu. Selanjutnya, peranan investasi dalam perekonomian. Di berbagai negara, terutama di negara-negara industri yang perekonomiannya sudah sangat berkembang ini, investasi perusahaan merupakan sumber terpenting dari berlakunya fluktuasi dalam kegiatan perekonomian. Di samping itu, perlu diingat bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatnya kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Jadi, kesimpulan investasi yaitu tujuan utama investasi untuk generasi milenial yaitu untuk menambah penghasilan. Di lain sisi, sumber penghasilan dari investasi juga tergolong menjanjikan karena saat ini cukup banyak investasi yang menawarkan imbal hasil tinggi. Investasi juga menguntungkan jika dibandingkan dengan tabungan biasa. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi investasi. Jika ada salah kata atau kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.